masalahnya itu dulu itu kan kita nggak tahu nama asli. Jadi yang pertama itu Sujarwo, masuk ijazah SD tetap Sujarwo. Terus SMP gaya-gaya, kita tambah karena kok yang lain panjang-panjang tanpa pemberitahuan orang tua kita beri tambahan Sasmito. Nah, tapi karena sudah data SD-nya Jarwo, ya Sasmitonya akhirnya harus hilang, apalagi setelah Dispenduk ini kan harus mendekati pensiun itu harus nama yang sesuai dengan jasa. Jadi saya harus menghapus, mendelete yang Sasmitonya. Sebenarnya termasuk Mas Taji itu namanya hanya Sutaji. Nah, cuman Mas Taji saat itu, minta rekomendasi saya untuk menguruskan ke SD-nya, stempel bahwa dia Sutaji Wasdiki, akhirnya selamat. Tapi berarti Mas Taji itu minta tolong tambah sendiri. Tapi sampai jadi ke KTP. Sampai sekarang, ya. Kalau Pak Wo enggak saya urus. Enggak sampai KTP. Jadi itu, sehingga Mas Taji itu namanya ditambah selamat. Saya tidak selamat karena saya urus saat saya dulu. Nah, tapi Mas Taji itu sempat diurus, tolong diuruskan, bisa. Tapi saya enggak, lalu lupa saya ngurus sendiri. Tapi nguruskan Mas Taji bisa. Nah, itu ya itu sejarahnya begitu. Kurang lebih ya 2008 2009 gitu. Ada ya? Ya itu pokoknya itu. Ya itu. Tapi yang jelas saya tidak punya mimpi, tidak punya firasat untuk jadi itu, ya cuman mungkin kalau menurut saya itu, saya kan dulu sering kalau ada kegiatan pertemuan Ikabu itu kan sering saya ya ikut membantu persiapan ya, karena sering itu ya, sehingga sama Mbah Geng mungkin dianggap peduli, sehingga terus saat Mbah Geng pensiun kurang 2 atau 3 tahun itu di rumah Mbah sini yang masih sekarang digunakan untuk masjid ini, dikukuhkanlah saya untuk melanjutkan Mbah Geng. Enggak, otomatis untuk ketemu pas kegiatan Yasin Tahlil kan dulu masih aktif kegiatan bulanan itu. Nah, itu Mbah Geng langsung wis kae iki sing pas melanjutkan iki Jarwo. Situ aja saya enggak siap ya siap ya enggak siap, kita bismillah gitu aja. Terus tanggal pastinya enggak ingat, cuman tahunnya 2009 insyaallah. Kalau tanggal pastinya saya enggak ingat, cuman mendekati pertemuan di Kabu. Ya itu kayaknya setelah saya ditunjuk itu 2 tahun atau 3 tahun Mbah Geng Kapondok itu tidak jauh dari beliaunya. Tapi mudah-mudahan saya ini panjang umur, menyerahkan ke ini bukan berarti jadi tren kok ya, tren yang tidak baik berarti yang gara ada pemilihan sing awas telung tahun. Kalau saya itu semuanya happy saja. Jadi tidak ada istilahnya sesuatu yang kejadian yang enggak. Yang jelas setiap tahun kita adakan dengan kegiatan rutin. Selama saya jadi ketua IKABU tidak mengadakan kecuali pandemi kemarin. 2 tahun insya Allah kemarin tidak mengadakan, itu aja 2 tahun absen. Tapi sebelumnya pandemi itu kok rutin tiap tahun. Dan yang kiranya tidak ada, jadi tapi lancar. Ada dong, konflik ada dong. Ya. Dulur A dan dulur B, Pak Leka, Bu Dede, kayak gitu-gitu. Itu kalau saya itu dinamika keluarga. Ada yang wadul nggak Pak Wo? Sebagai Pak Wo ketua, terus Pak Wo ini tolong dulur sing iki digene, dulur sing iku diiku. Saya sering, tapi saya tidak pernah menanggapi. Saya tampung. Tapi saya berusaha untuk menjadi lautan. Jadi saya tidak menjadi pemicu di situ. Ya saya terima kasih masukannya, tapi tidak saya adu domba. Cuman yang baik-baik aja yang kita sampaikan,
yang kurang baik ya tidak perlu. Jadi tidak menambah rumnyanya komunikasi. Ini saya dianggap kurang tegas sampai wallahu alam. Yang jelas saya tidak pernah menyampaikan suatu menjual A ke B, B ke A. Biarlah mereka berjalan, diselesaikan dengan waktu gitu aja. Jadi saya tidak pernah, oh keluargaku gini, oh keluarga sehingga salah malam jadi. Karena ini kan sulit untuk keluarga ini. Kalau membicarakan masalah keluarga ini, sebaiknya kita jadi lautan lah. Masalah apapun kita tampung. Kalau perlu kita rukunkan, kalau nggak bisa ya waktulah yang bisa menyelesaikan. Nah, seperti itu. Sehingga saya merasa dengan adanya generasi pertama terpundutnya Mbah Uti itu memang berdampak pada kerukunan. Iya, ini karena apa? Setelah Mbah Uti kapundhut Mbah Lapia itu kayaknya apa ya, kedekatannya mulai sedikit dulu pada waktu Mbah Uti, Mbah Lapia itu masih hidup, itu tidak perlu ada surat dari apa, setiap pertemuan di Kabu pasti lengkap. Jadi penariknya itu memang Mbah Uti. Nah sekarang ini penariknya orang tua kita, mungkin Mbah Geng Seto, Mbah Badi Seto, itu juga berdampak kepada putra wayang. Karena apapun orang tua itu pengikat persatuan. Nah, jadi kita harapan saya, walaupun orang tua kita sudah istilahnya sudah dipundhut Allah, tapi kita generasi yang meneruskan ini jangan sampai memutuskan silaturahmi. Karena kekuatan orang tua itu betul. Jadi kalau kita masih punya orang tua lengkap, putra putri putu waya itu sih semangat untuk datang. Tapi kalau sudah ditinggal itu mulai sedikit demi sedikit, dan kalau nggak ada kesadaran dari kita untuk ketemuan, ya akhirnya akan yang jelas saya berharap IKABU ini sudah menyebar seluruh Indonesia. Yang sekarang ini sudah mungkin mereka tidak butuh, mereka mungkin sudah mulai menjauh. Ayo kita kembalikan kebersamaan, jangan memandang status sosial, tapi kita memandang darah, bahwa kita ini terlahir dari darah IKABU. Nah, nanti saya sudah berharap apa yang bisa kita munculkan sekarang era digital, mungkin kita buka bisnis, pasar bisnis yang ada di kita ini, kita mungkin ada punya usaha-usaha bisa minimal dimunculkan untuk apa, walaupun itu laku atau enggak laku kan minimal Mas Dion punya ini, mungkin anak saya punya ini, Mbak Rin punya dan sebagainya. Ini nanti muncul dalam kegiatan, nah itu istilahnya wirausaha IKABU. Nah, itu ikut dipasarkan lah. Nah, semoga itu nanti bisa chemistry, bisa membawa IKABU ini memberikan manfaat untuk IKABU sendiri dan mungkin untuk masyarakat sekitar. Saya kira itu. Terima kasih.